balasannya di dalam surga. Itu pernyataan dari Ummu Habibah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Ummu Habibah mengatakan, qalat Ummu Habibah, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah lagi meninggalkan 12 rakaat itu sejak saya mendengarkan dari Rasulullah SAW. Tentu yang pertanyaannya adalah yang mana dimaksud dengan 12 rakaat itu? Saya yakin kita semua sebenarnya sudah melaksanakan itu. Sudah mengerjakan yang 12 rakaat ya. Ini juga sebenarnya disebut di sini, tapi kalau saya bacakan semua hadisnya ini waktu kita sangat terbatas ya. Yang jelasnya habis sebelum salat subuh 2 rakaat yang oleh Rasulullah SAW begitu pentingnya kita melakukan salat sunnah subuh ini, sekalipun rakaatnya hanya 2 rakaat, ya, tapi itu sangat penting kata Nabi karena nilainya melebihi dunia dan isinya. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih berat timbangannya daripada dunia dan isinya. Sehingga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu. Kalau toh dia tinggalkan, maka kemudian beliau mengqadanya. Ya, dia ganti di waktu yang lain. Dalam satu riwayat, Nabi pernah mengganti salat sunnah subuhnya itu sesudah melaksanakan salat subuh. Di mana waktu itu adalah waktu terlarang. Tapi Nabi karena mengingat waktu salat sunnah subuhnya tidak dikerjakan, maka ketika dia ingat langsung dia kerjakan. Dan memang begitulah kaidah dari salat, ketika kita lupa, maka ketika kita ingat, maka langsung kita ganti. Kata Ummu Habibah, saya tidak pernah lagi tinggalkan itu. Ya, ini salat sunnah qabliyah subuh. Kalau duhur, tentu yang paling sering kita lakukan sebelum dan sesudah duhur. Asar sebelum asar. Maghrib sesudah maghrib. Isya sesudah isya, itu 12 rakaat. Itu yang terbiasa kita lakukan. Tapi ternyata hadirin, dalam penjelasan yang lain, Nabi juga pernah menyebut bahwa ini hadis yang disampaikan juga oleh Aisyah, bahwa arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa ba'dal maghrib wa ba'dal isya idza tala'al fajr shalla raka'atain. Jadi ada juga yang mengatakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian sesudah maghrib dan sesudah isya itu juga masing-masing 2 rakaat. Ini yang disebutkan saya kira ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tambahannya satu. Tambahannya adalah salat sunnah qabliyah duhur itu adalah 4 rakaat. Jadi kalau 12 tambah 12 tambah 2 lagi berarti itu sudah 14 rakaat. Di tempat yang lain Nabi mengatakan, ini dari Abdullah bin Umar, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang itu yang melaksanakan salat sunnah qabliyah asar itu 4 rakaat. Jadi sudah 16 rakaat ya. 16 rakaat. Ini hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Kemudian dari hadis Ummu Habibah yang lain, Nabi mengatakan man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa yang memelihara salat sunnah rawatib duhurnya 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya,
maka Allah mengharamkan dirinya api neraka. Itu sudah 18 rakaat. Jadi bukan hanya 2 rakaat kata Rasulullah, tapi 4 rakaat. Saya ingin mengatakan hadirin ya bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah pertama itu adalah ukuran atau jumlah minimal. Jumlah minimal dari salat sunnah rawatib itu paling tidak hanya 12. Tapi kalau kita mau menambah lagi, boleh duhur tambah 4 rakaat qabliyahnya. Ya. Kemudian mau dilengkapi lagi, sesudahnya juga 4 rakaat. Kita mau sempurnakan lagi tambah salat rawatib sebelum asar juga 4 rakaat. Itu sudah 18 rakaat. Ya. Bagaimana sebelum Isya? Karena ini juga tidak disebutkan dalam hadis tadi. Apakah boleh kita melakukan salat sunnah rawatib sebelum Isya? Oleh ulama kita itu tidak menemukan hadis yang menyebut itu. Tetapi dalam riwayat yang sahih yang disampaikan oleh Ibnu Maghfal, hadis ini bisa ditemukan dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Karena dalam tradisi hukum Islam itu tidak boleh ataupun ibadah mahdah itu harus menggunakan hadis sahih. Minimal hadis hasan yang didukung oleh hadis hasan yang lain. Tidak boleh sama sekali menggunakan fadailul amal yang banyak menggunakan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Tapi kalau ibadah itu harus ibadah mahdah ya, itu harus sumbernya dari hadis sahih. Ya. Gimana sebelum Isya? Kata Nabi, baina kulli azanain shalah. Ya, hadis ini sumbernya ini dikatakan wa fis sahihain ya. Dalam 2 kitab sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Hadis ini sahih. Secara hukum bisa digunakan. Nabi mengatakan baina kulli azanain salatun. Antara 2 azan. Maksudnya itu adalah antara azan dan iqamah sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah. Karena ya sebelum salat, apakah sebelum salat maghrib atau salat isya, maka oleh para ulama kita, mungkin saja ada yang tidak sepakat dengan itu, menyebutnya juga sebagai salat sunnah rawatib. Sehingga kalau begitu salat sunnah salat sunnah sebelum isya itu tetap dibolehkan. Bahkan dengan hadis ini itu juga disebut sebagai salat sunnah rawatib. Karena dalam hadis Rasulullah kan Nabi tidak menyebut salat sunnah rawatib ya. Perlu kita fahami bahwa istilah-istilah salat sunnah itu jauh lebih banyak yang dijelaskan oleh para ulama daripada Nabi yang memberi nama. Jadi nama-nama itu kan sumbernya dari sahabat, sumbernya dari ulama, bukan langsung dari Nabi SAW. Ya, bukan dari Rasulullah. Para ulama itu domainnya ulama. Sama umpamanya kalau kita salat sunnah qabliyah umpamanya, ulama kan yang mengajari niatnya. Saya berniat melaksanakan salat sunnah sebelum atau qabla subuh rakaatain mustaqbilal qiblah, yang mengajarkan itu kan lebih banyak ulama. Ya kan? Kenapa ulama begitu? Karena dia hanya berpegang pada satu hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Itulah sebabnya biasa atau dalam pandangan mazhab Syafi'i umpamanya itu diajarkan sebelum salat, sebelum takbir itu kan niat, tapi bukan itu kan yang dihitung. Yang dihitung adalah niat itu kan niyatu fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Tapi untuk memperkuat niat kita, ya bacalah sebelumnya. Ada yang menjahar, ada yang tidak. Ya. Makanya di sini ulama kita mengatakan al-muradu yang dimaksud dengan 2 azan itu adalah al-azan wal iqamah. Azan dan iqamah. Itu tambah lagi, berarti sudah 20. Bagaimana sebelum maghrib?
Sebelum maghrib bisa kita menggunakan dua dalil. Selain hadis yang saya kemukakan tadi antara azan dan iqamah, itu bisa menjadi dasar. Karena sebelum maghrib juga kita iqamah. Maka ya sesudah azan boleh menyisakan waktu untuk melaksanakan salat sunnah ratibah. Bahkan di hadis yang lain yang bersumber dari Ibnu Maghfal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Ya, karena semua hadis yang ada di sini kan hadis sahih, Pak. Karena ini dasar hukum ya. Nabi mengatakan, An-Nabi SAW qala sallu qabla al-maghrib. Artinya apa? Salatlah kalian sebelum maghrib. Qala fi tsalisah. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Jadi Nabi mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kata Nabi salat ya sebelum maghrib ya, salat ya sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Tapi kata Ibnu Maghfal, fi tsalisah qala liman syaa. Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau saja. Artinya apa? Itu tidak dipaksakan. Kita mau silahkan, tidak juga tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah persoalan sunnah. Ini ibadah sunnah ya, bukan hal yang wajib. Tetapi bagi pandangan para ulama, tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kalau itu tidak menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang memiliki pahala yang besar. Masa Nabi memerintahkan baru kemudian, wah itu tidak boleh itu. Mungkin ada yang mengatakan kan ada hadis, ada dalil yang melarang kita untuk melaksanakan sholat sunnah di 2 waktu paling tidak kan? Sesudah asar sampai maghrib, sesudah subuh sampai sesudah subuh sampai pagi ya, sampai terbit sampai terbit matahari. Yang mungkin biasa dasarnya kita sampai syuruk ya. Ya, itu dilarang itu salat. Tapi ternyata kan itu bukan larangan mutlak ya. Karena Nabi juga pernah melakukan salat sunnah sesudah asar. Nabi juga pernah melakukan salat sunnah seperti yang saya sebutkan tadi sesudah subuh. Artinya itu bukan larangan mutlak. Apa yang disebut dengan larangan mutlak? Bukan larangan mutlak. Artinya apa? Ketika ada sebabnya boleh saja dilakukan. Ada orang yang masuk ya, kebetulan dia terlambat pergi ke masjid, padahal dia tahu umpamanya kalau ada kuliah subuh di masjid, dia hanya salat di rumahnya, sudah salat subuh di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid. Masuk dalam masjid, pertanyaannya boleh nggak dia melakukan salat sunnah? Tentu boleh. Itu namanya salat sunnah, tahiyatul masjid. Itu karena ada sebab. Ada tadi orang yang keluar kemudian masuk lagi karena dia pergi buang hajat, terus dia wudhu, dia masuk di dalam. Pertanyaannya boleh nggak dia salat? Boleh. Salat apa namanya? Salat sunnah wudhu. Itu semua karena ada sebab yang seperti itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu yang tidak ada sebabnya. Ya, yang tidak ada sebabnya. Tadi juga saya memberi contoh, Nabi pernah melakukan salat sunnah sesudah asar. Ternyata Nabi SAW itu bukan lupa ya, meninggalkan salat sunnah qabliyah duhurnya. Karena waktu itu kata Rasulullah SAW ada beberapa orang dari pemuka-pemuka Arab yang datang bertamu kepada Nabi, berdiskusi dengan Rasulullah tentang Islam. Mereka belum muslim ya, tapi mereka datang bertanya kepada Nabi, gimana sih Islam itu ya? Nabi memberi penjelasan sampai kemudian tiba waktu. Ya, tiba waktu kemudian Nabi masuk langsung iqamah. Nabi tidak melaksanakan salat sunnah qabliyah duhurnya. Tapi Rasulullah nanti ingat itu sesudah beliau melaksanakan salat asar. Jadi Nabi kemudian melaksanakan salat sunnah itu sesudah asar. Sahabat pada bertanya, salat apa itu ya Rasul? Nabi menjelaskan bahwa itu adalah salat sunnah sebelum duhur saya yang saya tinggalkan tadi karena ada tamu. Sekarang baru saya ingat, makanya saya gantikan. Ya. Jadi kalau kita hitung ini ada 22 rakaat. Tapi kata para ulama kita, ya, satu-satunya yang diperdebatkan oleh para ulama itu hanya salat sunnah sebelum maghrib. Karena itu tadi ada larangannya kan?
Ada larangan untuk melaksanakan salat sunnah sebelum maghrib. Pertanyaannya kemudian, kenapa dulu Rasulullah SAW melarang itu? Ya, kenapa Nabi melarang? Karena ternyata sebelum Islam itu datang ya, sampai Islam kemudian berkembang, bahkan sampai hari ini sebenarnya hadirin ya, tempat melapornya malaikat itu dari perbuatan amal kita dalam sehari semalam itu kan ada 2 waktu. Waktu pertama pelaporan amal ibadah kita di siang hari itu dilaporkan menjelang maghrib. Malaikat itu naik melapor kepada Allah. Amal ibadah kita di malam hari, apa yang kita lakukan di malam hari, pelaporan malaikat itu di subuh hari. Sesudah subuh kemudian melapor. Ternyata sebelum Islam itu datang, setiap kali malaikat itu datang melapor kepada Allah, malaikat juga itu nimbrung, ikut bersama malaikat. Sekalipun dilarang, ya tetap dia ikut. Kenapa? Karena mereka, para syaitan ini, yang dilaknat oleh Allah kan, disiapkan tempatnya di neraka, kan tidak mau tinggal sendiri di neraka. Dia mau mencari teman. Maka kemudian dia ikut ke malaikat, ingin mendengarkan juga, nguping juga, apa sih sebenarnya akan terjadi di dunia pada hari ini, besok dan seterusnya. Paling tidak hari itu ya, apa yang akan terjadi. Dia pergi mendengarkan ya. Makanya informasi malaikat sebelum Islam itu datang, informasinya itu valid. Hampir 100% kebenarannya. Kenapa? Karena dia juga mendengarkan informasi, bukan hanya sumbernya dari malaikat. Tapi sesudah Islam itu datang, malaikat syaitan itu tidak dibenarkan lagi, tidak diberi kesempatan. Itulah sebabnya tukang tenun, tukang ramal, ahli sihir ya, sebelum Islam itu datang valid, hampir valid semua itu informasinya. Kenapa? Karena dia juga mengetahui apa yang terjadi di dunia. Ya. Tapi pada masa Rasulullah itu kemudian dibatasi. Sehingga informasi yang disampaikan para malaikat itu ada batasannya juga, tidak semuanya benar. Ya, tidak seluruhnya benar. Nah, itu yang saya sampaikan di sini. Mungkin yang paling terakhir sebelum kita diskusi adalah apa sih fungsi dari salat sunnah itu? Atau pada umumnya apa sih fungsi dari ibadah-ibadah sunnah? Maksud saya ibadah sunnah yang ada wajibnya ya, apa fungsinya? Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi, ini yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa ibadah sunnah itu fungsi utamanya adalah menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Kenapa harus disempurnakan? Karena pertama yang diterima oleh Allah itu, ibadah mahdoh kita diterima oleh Allah itu adalah kan yang sempurna. Nah tidak ada orang, tidak ada satupun dari kita yang bisa sempurna ibadahnya. Salat subuh kita tadi apakah sampai derajatnya 100%? Pasti semua kita mengatakan tidak. Bahkan kalau sudah sampai 60-70%, saya kira itu sudah bagus itu. Daripada salat tidak ada sama sekali nilainya. Nah, karena kekurangan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur ila salati 'abdi." Karena Rasulullah Allah mengatakan begini pertama ya. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah shalah. Yang paling pertama dihisab dari amal perbuatan manusia itu di dunia itu adalah salat. Ya, itu adalah salat 5 waktu. Ini yang paling pertama dihisab. Faiza saluhat, kalau salatnya itu baik, saluha sairu amali, bisa dipastikan seluruh ibadah yang lain itu bagus. Tapi sebaliknya kalau rusak, wa idza fasadat, jelek, fasada sairu amali, dipastikan juga amal ibadahnya yang lain itu akan jelek. Allah kemudian mengatakan unzur ila salati abdi, coba periksa dulu seluruh ibadah, salat hamba saya. Idza kana nakisa, kalau dia kurang dan pasti kurang, tidak ada yang sempurna, maka salat sunnah itu menjadi penyempurna. Itulah sebabnya salat sunnah itu sangat diperlukan untuk kita lakukan, sekalipun ukurannya minimal. Karena Nabi juga pernah menyebut ukuran salat ibadah yang minimal itu, yang penting istiqamah. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu yang bisa kita lakukan secara konsisten, sekalipun secara kuantitas itu sedikit. Karena Nabi pernah berwasiat ya kepada Abu Hurairah seperti yang beliau riwayatkan, ausani khalili bisalasin. Orang yang paling dekat dengan saya, kalau kita mungkin anak-anak muda kita mengatakan besti saya pernah berpesan kepada saya 3 hal. Ya, bisyam salasati ayyam fi kulli syahr.
berpuasa 3 hari setiap bulan. Maksudnya itu puasa putih ya. Jangan pada tinggalkan itu. Padahal masih banyak puasa sunnah yang lain. Ada Senin Kamis. Ada juga puasa sunnah yang lain. Bahkan setiap hari pun boleh. Kecuali waktu yang diharamkan oleh Allah berpuasa. Ya, apalagi birakatai sholat duha. Jangan pernah meninggalkan salat duha sekalipun hanya 2 rakaat. Padahal salat duha itu bisa lebih dari 2 rakaat kan? Ukuran minimalnya 2. Yang penting konsisten. Yang ketiga kata Nabi, ini mudah dan singkat ya kata Nabi SAW, yaitu jangan pernah Anda tidur sebelum melaksanakan salat witir. Salat witir itu yang terbaik adalah di akhir malam, tapi boleh kita melakukannya di awal malam. Ya, sesudah salat Isya silakan saja, sekalipun rakaatnya hanya 1 rakaat saja. Sekalipun 1 rakaat. Artinya apa yang terpenting ibadah itu sebenarnya adalah konsistensi, istiqamah. Tapi tentu jauh lebih bagus kalau istiqamah kemudian secara kuantitas juga bagus. Ya, secara kuantitas juga banyak. Karena seorang sahabat umpamanya Abu Hurairah, salat sunnahnya dalam 1 hari itu tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau kurang dari 300 rakaat dia merasa rugi sekali. Ada hal yang kurang bagi dirinya. Ya, jadi waktu-waktu yang tidak diharamkan dia salat, kecuali kalau dia bersama dengan Rasulullah SAW. Ini pengantar diskusi kita ya. Saya nggak tahu waktu syuruk kita jam 6 lewat 7 menit ya, masih ada waktu sampai paling tidak 15 menit ke depan. Saya beri kesempatan kepada hadirin jamaah subuh yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jamaah sekalian mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Kiai tadi. Ibu mungkin di atas mungkin sudah sibuk tadi dari diskusi juga. Ya. Ibu di atas dari tadi diskusi mungkin ada disiapkan pertanyaan di atas. Ada yang ibu? Atau tadi bisa diskusikan cari dalilnya sudah penjelasan. Kalau bapak-bapak ada pertanyaan? Ya ada 2 ya, silakan. Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi masalah sholat yang kita paham pada kapasitas hanya 12. Nah, pertanyaan saya kan di asal itu kan banyak yang mengatakan bahwa itu yang parakan itu kan mutlak. Apa tuh? Salah mutlak. Oh ya. Ya. Jadi mungkin itu bisa. Tadi kan saya mengatakan bisa sampai 20, 18 Iya. Saya langsung saja ya karena itu penting sekali. Makanya di judul kitab ini tadi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, karena yang mensyarah, yang menjelaskan kitab ini adalah seorang ulama besar yang bernama Imam An-Nawawi, itu memberi penjelasan hadis itu. Saya mau dulu sampaikan begini, dalil-dalil dalam satu masalah itu jangan kita hanya berpegang pada satu dalil saja. Kalau kita berpegang pada satu dalil ya seperti itu tadi, oh ya Nabi pernah mengatakan 12 rakaat, kemudian kita tidak mau bergeser dari situ. Itu yang mungkin harus dibuka kerannya untuk tidak hanya berpegang pada satu dalil. Ternyata ada dalil yang lain, hadis yang lain yang justru melengkapi. Makanya tadi saya mengatakan yang 12 itu ukuran minimal. Hitungan minimalnya 12. Nabi kemudian menambahkan sebelum duhur 4, kemudian di belakang lagi Nabi menambahkan sebelum duhur dan sesudah duhur masing-masing 4, ya, kemudian antara maghrib dan sampai kemudian 22. Para ulama mengatakan hanya 2 rakaat yang diperdebatkan oleh ulama itu hanya sebelum maghrib. Itu bisa menjadi dalil. Ya, tapi kata Ummu Habibah, yang 12 rakaat ini saja kalau kita bisa melakukannya secara konsisten, secara istiqamah, yang disiapkan oleh Allah itu adalah apa?
istana di surga. Kalau kita bisa menjaga salat sunnah sebelum duhur dan sesudah duhur masing-masing 4 rakaat, itu kan Allah mengharamkan bagi kita masuk dalam api neraka. Ya, jadi alhamdulillah banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan itu. Ya sekalipun mungkin di dunia belum kita lihat, tapi Nabi sudah mengungkapkan itu. Jadi intinya apa, hadirin? Bahwa dalil itu tidak hanya berdasar pada satu dalil. Karena Nabi biasa begini, Bapak, hadirin ya. Nabi biasa kalau memberi jawaban itu biasa memang dari sedikit dulu ke banyak. Tidak langsung banyak kemudian dikurang. Beda dengan kita kan. Saya kasih kau 100 ribu. Sekalinya belakang 50 mau saja. Kan dalam hadis-hadis Rasulullah biasa tidak begitu. Ya, dalam banyak kesempatan seperti itu, Pak ya. Ataupun pertanyaannya sama tapi kemudiannya jawabannya berbeda. Tergantung siapa yang dihadapi. Yang dilihat oleh Nabi ini ya cukup 12 rakaat saja, itu sudah luar biasa itu. Bahkan bagi saya yang 12 ini kalau kita sudah konsisten itu sangat luar biasa itu. Apalagi kemudian ketika kita menambah lebih dari itu. Kalau kita tidak mau berdebat umpamanya terkait dengan salat sunnah salat sunnah sebelum maghrib, tidak mau kita berdiskusi, ya sudah. Kita melakukannya karena ada riwayatnya, mungkin kita menyebutnya ini saya salat sunnah karena antara azan dan iqamah, bukan menyebutnya sebagai rawatib, silakan saja. Kenapa? Karena salat sunnah rawatib itu seperti yang saya sebutkan tadi, yang memberi istilah itu adalah ulama. Ya, ulama, tadi saya baca di sini tidak ada satupun pernyataan Nabi yang mengatakan itu adalah salat sunnah rawatib. Apa sih artinya rawatib? Rawatib itu adalah yang dekat ya ke salat wajib. Jadi orang yang tidak salat wajib tidak ada rawatibnya itu. Ya kan? Kenapa? Karena tidak melakukan antara sebelum dan sesudahnya. Ya, itu Pak ya. Makasih. Saya ada tadi satu. Kasih nanya. Mic-nya deh. Sini. Salam. Saya juga Ustaz tentang terkait dengan niat. Ya. Kalau misalnya kan ibadah kita yang lalu di semua terkait dengan niatnya. Padahal banyak hal-hal yang kita laksanakan setiap harinya. Apakah itu niat kita itu seandainya kita harapkan dalam hati saja, harusnya dalam masalah atau ya sebut saja banyak ada amal-amal seperti kalau salah ada memang tujuannya untuk niat. Jika ada amal-amal yang lain tidak ada tujuannya untuk niatnya dalam bahasa Arab. Jadi itu sama seperti itu. Iya. Tidak ada petunjuk bahwa harus berbahasa Arab. Kenapa? Karena kalau kita niat, tentu kita tidak bisa lafazkan, Pak. Karena niat itu sebenarnya di sini, an-niyatu fil qalb. Niat itu di dalam hati. Hati tidak bisa ngomong. Dia hanya mengingat saja. Apa yang kita bacanya, kecuali kata para ulama kita, kecuali niat umrah, itu boleh dilafazkan. Terus apa yang kita baca sebelum salat? Sebagian ya. Kalau sebelum salat kan biasa usalli salat subhi raka'ataini ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya kan itu bahasa Arabnya ya. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab. Kan pada umumnya kita, karena kita bukan orang Arab ya. Yang diajarkan oleh ulama itu bahasa Arab karena mereka memang orang Arab. Tidak mungkin mereka mengajari kita bahasa Bugis niatnya atau bahasa Makassar, bahasa Indonesia karena mereka bukan. Makanya niat itu di dalam. Karena niat ini di dalam, bagi pemahaman saya, sekalipun kita niat pakai bahasa Indonesia, karena itu juga tidak dilafazkan. Kecuali kalau kita lafazkan itu, kalau ada yang salat sementara salat berbahasa Indonesia atau berbahasa Bugis Makassar, itu yang salah. Karena tidak boleh ada bahasa lain selain bahasa Arab, tidak boleh. Ya kan? Semua ibadah begitu itu. Apalagi ibadah bukan ibadah mahdah ya. Kan banyak sekali ibadah yang kita lakukan. Jangan kita pikirkan bahwa yang disebut dengan ibadah itu salat, puasa, zakat, bukan itu. Ketika kita keluar ada
Sandal yang terlempar jauh kemudian kita pergi ambil, kemudian kita tempatkan di posisi yang baik, itu kan juga ibadah, Pak. Nah, gimana caranya supaya kita dapat pahala? Kita berniat, saya tempatkan di sini supaya orangnya tidak sulit mencarinya. Pertanyaannya apakah itu niat? Itu sudah niat itu, tapi bukan pakai bahasa Arab ya. Kecuali kalau ibadah mahdah umpamanya seperti ini, itu ulama yang mengajarkan kita. Tapi ulama selama ini mengajarkannya dalam bahasa Arab, karena memang sumber bahasa yang diajarkan oleh ulama-ulama itu bahasa Arab, tapi itu tidak menjadi hal yang wajib itu. Ya kan? Kalau ada umpamanya orang yang berniat, makanya kalau kita baca niat sebelum salat itu namanya litakidin niyah, untuk memperkuat niat sebenarnya. Kapan kita niat? Memang ada perbedaan pandangan ya. Sekalipun tentu ada yang setuju, ada yang saya setuju yang A, ada yang setuju yang B. Pamannya kalau saya ya, tentu juga ada yang beda dengan saya. Saya tidak mau menyalahkan yang lain karena pasti ada dasarnya. Kalau saya umpamanya saya niat pas saya takbiratul ihram, saya berniat. Makanya terkadang ada orang yang niat takbiratul ihram sedikit agak lama kan? Karena dia berniat. Allahu Akbar. Apakah saya sambil takbir itu saya niat? Kan gitu ya? Yang selama ini difahami. Apakah sambil takbir itu niatnya berbahasa Arab? Tentu lebih bagus. Kalau bahasa Indonesia dibolehkan saja. Ya kan? Itu bolehkan saja. Itu kenapa? Karena tidak dilafazkan. Bahkan ada yang berpandangan begini, saya di rumah sudah niat. Di rumah sudah niat ya. Makanya kalau sampai di masjid sudah langsung Allahu Akbar saja, tanpa agak panjang itu takbirnya. Kenapa? Menurutnya dia sudah niat. Ya itu pasti ada dasarnya juga ya. Pasti ada landasannya. Sehingga saya katakan kalau ikhtilaf ulama begini, jangan kita menyalahkan satu sama lain. Karena kalau kita saling menyalahkan, tidak ada beres-beresnya itu masalah. Karena begitu banyak persoalan yang terkait dengan khilafiyah, perbedaan pandangan ulama. Jangan seperti di Pakistan sana Pak, hanya berbeda sebelahnya ya, dia tak tasyahud, dia goyang-goyang begini, yang dia itu tidak goyang-goyang tangannya sekali putar ini patah orang. Bayangkan itu kan hanya perbedaan begitu. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Tadi kita kunut, ada yang tidak kunut, tidak ada masalah kan? Karena kita sudah sadar ini ikhtilaf. Tidak ada masalah. Jadi jangan pernah kita salah Anda itu tidak kunut. Anda juga salah karena kunut. Kapan selesai masalah? Padahal itu kan masing-masing. Ini yang disebut dengan khilafiyah. Ya, khilafiyah. Dan itu sah-sah saja. Karena khilafiyah itu sampai dunia ini kiamat tidak akan pernah selesai. Kenapa begitu? Karena sumber rujukan kita Al-Quran dan hadis memang selamanya paling banyak bukan hitam putih. Yang disebut dengan hitam putih harus begini ya. Yang hitam putih itu adalah sesuatu yang sifatnya mahdah, yang sifatnya murni. Contoh salat subuh 2 rakaat, ada yang tambah 3 rakaat, itu sudah tidak murni, itu sudah tambahan kan? Tidak boleh. Atau ada salat subuh, ada salat tanpa ada ruku langsung saja sujud, tidak boleh karena itu sudah menjadi ketentuan, tidak bisa diubah. Apa yang berbeda di kita? Yang berbeda adalah persoalan khilafiyah semua kan? Coba di kita di sini takbiratul ihram ada macam-macam cara mengangkat tangannya. Kalau kita hadirin biasa ke Mekah ya, Mekah Madinah, kan ada orang yang takbir tanpa angkat tangan kan? Langsung saja begini, tanpa bersedekap kan tidak ada yang begitu. Pertanyaannya, kalau kita bersal, kenapa begini tidak angkat tangan? Pertanyaan saya, yang wajib itu takbirnya atau angkat tangannya? Ya takbirnya, angkat tangan silahkan, tidak angkat tangan silahkan. Kan gitu. Jadi maksud saya semakin luas wawasan kita dalam beragama, semakin bijak biasa kita itu. Tapi semakin sempit pengetahuan agama kita, semakin ekstrim kita beragama. Semakin ekstrim. Gitu. Saya kira itu Pak Haji. Makasih. Silakan. Ya. Ada sholat subuh juga yang saya kira cukup menarik karena setara pahalanya dengan 12 rakaat, namanya sholat sunnah awabin. Oh iya. Ya, 6 rakaat setelah sholat sunat pada waktu 2 rakaat, setelah 6 rakaat. Apakah ini betul dalilnya syar'i, dan kalau hukum syar'i apakah sebaiknya dilakukan rutin atau sekali-sekali kalau boleh? Iya.
Ini sebenarnya ada dalilnya di sini. Salat sunnah awabin itu bagus dikerjakan. Tapi Nabi pun mengatakan ya kalau bisa setiap saat dilakukan bagus, minimal sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur itu namanya awabin ya. Boleh dilakukan dan itu ada dalilnya. Silakan kita kerjakan. Saya ingin mengatakan begini. Sesuatu ibadah mahda yang tidak ada dalilnya, tidak jelas dalilnya. Kalau saya bisa mengatakan jangan kita kerjakan. Kalau tidak jelas ya, dalilnya ada tapi hadisnya hadis apa ya? Kalau hadis sahih, oh jangan pernah ditawar karena itu menjadi dasar hukum ya. Pertanyaannya bapak kan tidak tahu yang namanya sahih atau hasan atau dhaif kan? Hanya mendengarkan saja dari para ulama kita. Nah kalau saya katakan semua hadis yang ada di sini, ini ada 12 jilid Pak ya. Ini baru jilid ke berapa ini? Ini jilid ketiga. Saya di Masjid Raya, Masjid Al-Markas, kitab ini yang saya pakai pengajian, sudah hampir 20 tahun, saya memberi pengajian, ini masih jilid 3. Saya tidak tahu sampai kapan selesainya itu jilid 12. Ya. Baru jilid 3 yang kami baca. Padahal ini kan panjang ya, padahal itu kan setiap malam Ahad ya, di Masjid Raya itu kami beri pengajian dan itu rutin itu, bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu. Sejak tahun 2004 ya, saya beri pengajian itu terus itu yang kita baca dan tidak akan pernah berulang. Ya, kajiannya tidak akan pernah berulang karena hadisnya beda-beda. Itu difahami. Nah, seperti yang disebutkan tadi saat sunnah awabin itu memang ada dasarnya dan hadisnya itu sahih. Hadisnya sahih. Ya, cuma memang seperti yang disebutkan tadi kan karena jarang dilakukan ya, kemudian mungkin jarang kita dengar ya. Kemudian hampir tidak pernah kita lakukan. Salat sunnah yang lain sebenarnya banyak kita tinggalkan itu Pak. Ya, antara lain itu salat sunnah intizar namanya. Tapi bagi saya jangan kita menyebutnya salat sunnah intizar. Salat sunnah menunggu intizar kan artinya menunggu waktu. Menunggu waktu sampai khatib Jumat itu naik ke atas. Sejak kita masuk sangat disunahkan itu salat sunnah terus sampai khatibnya naik. Itu namanya salat sunnah intizar. Itu hampir semua kita tinggalkan. Bahkan kalau masuk di masjid salat Jumat lebih cepat ya, lebih banyak ngambil posisi menguntungkan. Sandar-sandar lagi atau apa kan lebih banyak begitu ya. Ada juga yang mengaji, saya kira bagus. Ya, yang tidak bagus itu kalau lebih banyak terlambatnya masuk. Tidak salat lagi, tidak salat tahiyatul masjid lagi, masuk langsung duduk. Kan banyak begini. Nah, ini juga jadi ikhtilaf ulama ya. Yang mana sih sebenarnya lebih utama itu? Ketika kita masuk masjid, khatibnya sedang khutbah, salat atau duduk? Nah kan gitu. Salat atau duduk? Memang ulama berbeda, ada yang mengatakan nah, langsung duduk karena ada khutbah itu wajib hukumnya. Ada yang mengatakan gitu kan? Tapi Nabi mengatakan ketika ada sahabat yang datang, Nabi sedang khutbah, langsung dia duduk. Nabi bahkan sementara menghentikan khutbahnya dialog dulu. Itulah menjadi dasar sebenarnya khatib itu boleh bicara, boleh berdialog, tapi jangan berdialog terus. Ya kan setiap ada orang masuk, Nabi mengatakan begini, kenapa duduk? Sudah salat sunnah ya? Kan gitu. Hal sallaita kata Nabi. Sahabat, lah, tidak. Nabi mengatakan kum fasalli, berdiri baru salat. Maksudnya salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya kan? Nah, itu menjadi dalil bahwa ternyata lebih utama itu salat sunnah daripada untuk sementara mendengarkan khutbah. Itu ada dalilnya, tapi kalau mengatakan, nah saya lebih silakan saja. Ya, silakan. Tapi Nabi pernah menegur. Kenapa Nabi begitu pentingnya sebenarnya salat sunnah tahiyatul masjid sampai khatib pun khutbah kita masih dibenarkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau kita mengatakan ada nggak ada dalilnya dan dalilnya itu hadis sahih. Makanya kitab ini hadirin namanya Sahihu Muslim. Artinya apa? Hadis-hadis yang secara kualitas itu sahih. Ya kan? Kan jarang kitab seperti ini. Sahih Bukhari yang paling tinggi posisinya. Baru kemudian turun ke Sahih Muslim. Padahal sama-sama sahih, tapi Sahih Bukhari itu dalam dalam penetapan hadisnya itu lebih ketat, maka dia posisinya lebih tinggi. Sudah lewat ya. Oke, saya kira cukup ya hadirin, mudah-mudahan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami
Iya. Baik, saya langsung saja ya. Jadi yang dilakukan oleh Abu Hurairah sampai 300 rakaat itu kan pada umumnya salat sunnah mutlak, Pak. Tidak punya nama. Antara antara duha sampai duhur umpamanya. Kan itu bukan waktu terlarang ya. Kira-kira berapa jam salat itu? Bisa sampai 50-60 rakaat salatnya kan? Kalau melakukannya semua. Kenapa Abu Hurairah itu Pak orang miskin? Tidak punya keluarga, tidak ada anak istrinya, tinggal saja di masjid. Makanya ibadahnya banyak kan? Itu boleh. Namanya bagaimana niatnya kalau kita mau niat? Ya saya salat sunnah 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Tidak perlu ada tetek bengeknya ya, qabli atau apa, tidak ada itu. Langsung saja saya salat sunnah 2 rakaat selesai. Itu namanya salat sunnah mutlak gitu. Tidak ada nama. Ya, beda umpamanya salat sunnah duha ya kan ada namanya. Dan seterusnya. Kemudian apa tadi yang pertama itu terkait dengan salat sunnah. Nabi salat sunnah sesudah subuh karena Nabi lupa. Bukan Nabi lupa, Nabi tergesa-gesa. Karena gini, Nabi itu setiap sudah salat tahajud, salat nail ya, kan dia tidak berhenti pas masuk waktu. Biasa ada jedahnya 10 sampai 5 menit ya, ada jedahnya. Biasa Nabi baring-baring. Kan Nabi disebutkan dalam hadis begitu, diceritakan oleh istrinya ya. Apakah itu Aisyah atau Hafsah, biasa Nabi baring-baring dulu. Nah, setelah baring-baring baru kemudian masuk waktu subuh, Nabi kemudian Nabi tidak berwudu lagi. Jangan ikuti itu. Karena Nabi itu hadirin, Nabi itu matanya tertidur tapi hatinya tidak. Beda dengan kita, tidur semua. Ya kan? Nabi tidak begitu. Makanya Nabi itu tidak diwajibkan untuk wudu. Itu khusus untuk Nabi. Wah, saya mau ikuti Nabi, tidak mau wudu juga. Salah kita karena tidur semua. Ya kan? Enggak boleh. Nah, itu khusus bagi Nabi ya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia pada satu ketika, tapi saya kira ini adalah untuk memberi contoh saja. Kenapa Nabi lakukan itu? Untuk memberi contoh kepada kita bahwa satu waktu kalian lupa atau tergesa-gesa tidak sempat, orang sudah ini, langsung saja itu. Wah, saya tidak mau tinggalkan salat sunnah subuh, karena itu penting sekali. Sekali-kali boleh dilakukan sesudah subuh, tapi jangan berkali-kali. Sekali 2 kali boleh seumur hidup kita, tapi jangan berkali-kali. Apalagi kalau di masjid terlambat terus datang, sesudah itu salat lagi, itu artinya sudah pindahkan waktu, bukan lagi qabliyah namanya, itu sudah ba'diyah. Ba'diyah itu artinya sesudah Pak ya, nah, itu merubah itu. Dan itu tidak dibenarkan. Yang terakhir tentang salat Jumat. Apakah ada dasarnya sebelum Jumat? Memang tidak disebutkan. Itu namanya salat sunnah rawatib. Kalau dalam hadis ini kan dikatakan begini, ya, saya sebutkan ya, ini dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, Shallaitu ma Rasulullah qabla zuhur sajdatain, wa ba'da sajdatain, wa ba'dal maghrib sajdatain, wa ba'da isya sajdatain, wa ba'dal jum'ah sajdatain. Sesudah Jumat 2 rakaat. Tidak ada yang mengatakan fa'ammal maghrib wal isya wal jum'ah fa shallaitu ma Nabi fi baiti. Ini juga saya mau jelaskan ya, bahwa salat sunnah Nabi itu pada umumnya, kalau ba'diyah pada umumnya dilakukan di rumah. Kalau 4 rakaat biasanya 2 dilakukan di masjid, 2 dilakukan di rumah. Apa boleh 4 rakaatnya di masjid? Apa boleh semuanya? Boleh saja, silakan. Tapi di sini oleh Abdullah bin Umar mengatakan famal maghrib wal isya wal jum'ah fa shallaitu man nabi fi baiti. Adapun salat sunnah maghribnya sesudahnya ya, sesudah salat isya, sesudah Jumat itu saya salat bersama Nabi di rumah. Kenapa? Karena salat sunnah terbaik itu sebenarnya dilakukan di rumah. Kecuali salat wajib dan kecuali salat sunnah yang sifatnya syiar. Salatnya syiar ya. Gimana dengan salat tarawih? Ulama berbeda. Kenapa ulama berbeda? Sahabat sendiri berbeda. Abu Bakar itu tidak menganggapnya syiar, jadi salat tarawihnya di rumah. Umar bin Khattab menganggapnya itu syiar, sehingga kemudian melakukannya di masjid. Ali bin Abi Thalib menganggapnya itu bukan syiar, melakukannya di rumahnya. Ya. Tapi yang banyak diikuti sampai hari ini bahwa salat tarawih itu adalah syiar. Itulah sebabnya banyak kita melakukannya di masjid. Ya, bahkan ya bisa jadi salat salat tarawih itu kalau kita mau lihat secara nama tidak ada itu sebenarnya. Makanya Umar pernah berkata begini, sekiranya ada
sekiranya ada bid'ah paling besar yang saya lakukan itu adalah salat sunnah tarawih. Kata beliau itu adalah bid'ah terbesar yang saya lakukan. Makanya Umar bin Khattab itu membagi bid'ah itu pada 5 macam. Ada bid'ah yang wajib hukumnya, ada bid'ah yang haram hukumnya, ada bid'ah yang sunnah hukumnya, dan seterusnya. Dia menyebut begitu kan, ini sunnah. Ya, sunnah. Saya kira itu Pak ya. Tapi ya belum sampai di situ. Tapi kalau ada orang yang melakukan sebelum Jumat, itu berarti bukan salat sunnah. Bisa jadi karena ada azan. Karena itu boleh. Makanya saya biasa begini. Kalau azannya itu pas nanti dilakukan sesudah khatibnya naik di atas, bagi saya lebih bagus tidak sholat. Tapi kalau ada jedahnya tadi azan dulu, baru kemudian baru kemudian kan ada azan 2 kali biasa ya. Kalau azannya 2 kali boleh, tapi kalau azannya 1 kali jangan dilakukan. Kenapa? Karena khatib sudah naik di atas mimbar. Kalau kita ada dalam masjid ya, berbeda yang datang dari luar, karena ada dalil yang menunjukkan boleh. Saya kira itu cukup Pak ya. Salat mutlak saja, itu lebih aman. Jangan kita menyebut salat mutlak ya, karena tidak ada namanya. Namanya salat mutlak itu tanpa menyebut nama. Bilang saja saya salat sunnah 2 rakaat silakan. Ya, itu. Tidak ada niat namanya saya niat salat mutlak ya, tidak ada itu. Berarti itu ada nama lagi itu kalau begitu. Saya kira cukup ya. Kasih banyak dan Allah, ada doanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badius samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.